warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nasrum SPD. Saya dari UPT SMP Negeri 1 Rumbia. Saya CGP Angkatan 9. Pada hari ini saya bertemu dengan kepala sekolah saya, pimpinan saya, Bapak Haji Badulu SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah UPT SMP Negeri 1 Rumbia. Bagaimana kabar Karim? Alhamdulillah baik-baik, hari ini sehat. Mohon maaf Karim, waktunya saya sita sebentar dulu untuk tugas kami di CGP, yakni untuk mewawancarai Bapak mengambil pengalaman dari keputusan-keputusan kasus yang dialami di sekolah Bapak. Kita langsung saja Pak. Ya, begini Pak, di sekolah itu Pak pasti kepala sekolah mengalami setiap masalah. Betul. Sedikit banyaknya ada masalah. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Jadi betul di SMP Negeri 1 Rumbia karena memang terjadi dilema etika antara kedua keputusan ini. Nah, untuk mengidentifikasi kejadian kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, biasanya kami belajar atau mengamati kejadian-kejadian real di sekolah atau kejadian-kejadian nyata di sekolah, termasuk data-data yang ada sebelumnya. Iya, betul. Oke Pak, jadi kira-kira Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, karena dua-duanya sama-sama benar, tapi ada satu yang harus kami jalankan, yaitu satu keputusan yang mengarah kepada kepentingan siswa, terutama untuk masa depannya dan kepentingannya siswa. Kemudian Pak, mengambil keputusan itu adakah langkah-langkah Pak atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah khusus tidak ada, namun yang sering kami lakukan kalau akan mengambil keputusan itu, kami mengadakan pertemuan atau berkolaborasi dengan beberapa pihak di lingkungan sekolah, terutama gurunya atau wali kelasnya atau teman siswa sendiri, teman dekatnya siswa sendiri itu. Nah, biasanya kalau kami akan mengambil keputusan, kami mengadakan pertemuan kecil-kecil dengan beberapa pihak tertentu yang terkait. Oh begitu Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif menurut saya itu adalah mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan dilema atau masalah itu. Iya Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat ataukah memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertentu atau tata kala di sini kami belum ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah dalam hal kasus dilema etika. Namun biasanya kami di sini kalau ada kejadian langsung diselesaikan di tempat. Kalaupun tidak bisa diselesaikan di tempat pada saat itu juga, barulah kami merencanakan kapan diadakan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Iya, begitu Pak ya. Kemudian Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kerjasama dengan semua pihak di lingkungan sekolah, pihak intern, guru, termasuk ketika pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di dalam sekolah ini. Faktor yang paling sangat membantu itu adalah informasi dari siswa itu sendiri atau teman siswa itu sendiri. Oke, begitu Pak ya. Ya. Kemudian Pak, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, ini memang betul-betul dilema, karena biasanya kita keputusan yang diambil adalah A, misalnya kita berharap A juga hasilnya. Ternyata setelah kita ambil keputusan A, hasilnya B. Nah, ini yang menjadi pelajaran. Jadi
pelajaran bagi saya adalah pengalaman di dalamnya belajar. Karena selama ini kadang keputusan yang diambil A kita berharap A, ada juga yang pas A terjadi. Tapi kadang juga kita ambil keputusan B, keputusan A yang terjadi adalah B. Oleh karena itu ini pelajaran bagi saya selaku pimpinan atau selaku kepala sekolah bahwa kalau ada kasus yang sama maka keputusan yang diambil adalah ini. Melalui kejadian-kejadian sebelumnya kita belajar dari kejadian berikutnya yang kasusnya sama, kasus dilema etikanya sama. Saya kira itu. Oh, iya. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Mudah-mudahan pengalaman Bapak menginspirasi saya, Insya Allah. bisa menjadi pengalaman bagi saya untuk menangani kasus-kasus berikutnya. Terima kasih banyak waktunya Pak. Untuk sementara sekian dulu dari wawancara saya Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9, saya atas nama Nasrum SPD. Hari ini saya bertemu dengan Bapak Haji Rahmatan SPD NPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat jadi Pak. Alhamdulillah. Beliau adalah Kepala Sekolah UPT Negeri Satap 5 Rupiah. Ya, beliau Haji Rahmatan SPD NPD. Minta waktunya Pak. Silakan. Iya, untuk mewawancarai Bapak. Jadi semua kepala sekolah itu Pak pasti punya kasus yang dialami di sekolah. Betul. Iya, ada begitu banyak kasus Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Iya, terima kasih Pak. Iya. Alhamdulillah. Selama jadi saya untuk bicara dengan teori dan kenyataan. Betul Pak. Iya. Jadi sebagai warga sekolah lah, kita tidak terlepas dari dilema ini Pak. Betul. Mau sama-sama baik, mau dilaksanakan melanggar ini, mau dilaksanakan melanggar itu. Iya, betul. Ya, yang biasa ini tabrakan seru antara kepentingan sekolah dengan kepentingan sosial. Ya, seperti kita rasakan ini dilema ini. Ya, ada orang tua menginginkan supaya anaknya jadi hafiz. Dia mungkin harus dia ikutkan di rumah-rumah tahfiz dengan tujuan tertentu. Tapi jadi masalah di sana tidak berlangsung formal, tidak ada formal. Dia juga mau jasa. Nah ini dilema ini. Ya terpaksa yang artinya kalau bicara tentang aturan bukan juga tidak ada yang mengatur kita. Ya. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa bagaimana cara supaya jalan dua-dua. Ya, artinya sini kita bicara situasi sekarang ini Pak. Kalau situasi dulu kan tidak bisa. Ya, terpaksa harus ikuti anunya karena ini baiknya juga orang tua jangan jangan dibatalkan. Saya juga biarkan dia ikut di tahfiz. Tapi tetap induknya di sini. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya ulangan harian atau ulangan semester dan sebagainya harus kembali ke sekolah. Jadi kajian ini dua-duanya baik. Tapi ada satu tidak sesuai aturan, ada satu sesuai dengan niat baiknya orang tua. Oh iya Pak. Jadi pasti di setiap sekolah dan kepala sekolah itu akan menghadapi dilema ketika itu Pak. Oke Pak, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan sama-sama atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan dan tadi sudah Bapak jelaskan sedikit Pak. Jadi begitu kemudian tetap kita mengacu pada peraturan dan undang-undang pendidikan. Betul Pak. Ya, kita mengacu, tetapi jangan kita abaikan juga maksud baiknya orang tua. Jadi kita tetap mengambil kesimpulan bahwa tetap kita jalankan sesuai dengan undang-undang pendidikan yang berlaku. Ya, jadi
Jadi kalau misalnya tetap tidak ikutkan kegiatan-kegiatan di sekolah, ya dengan tidak meninggalkan yang maksud yang baik tadi. Kemudian Pak, kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini ketika menangani kasus ini Pak? Sebenarnya langkah-langkah khusus seperti tidak ada sebenarnya. Gitu. Jadi ada situasional seperti yang saya pernah alami. Saya sudah 2 tahun di sini langsung. Tapi kalau boleh dikatakan tidak ada kasus yang terdapat, boleh juga saya katakan pernah ada. Ya, tapi itu kasusnya kasus kalau kita ada kategori kasus ringan, berat, tengah dan sedang dan berat, ini masuk kategori sedang. Namanya kategori ringan. Artinya ada siswa itu dia menurut temannya melanggar, tapi yang baiknya di sini Pak Sirul, orang tuanya sebelum saya panggil dia datang. Malah dia mendahului, ada kasusnya ini. Ada kasusnya ini. Tapi saya minta penjelasan dari lapor bagaimana ini. Itu yang membuat saya bahwa menangani kasus seperti ini kan sebenarnya tidak ada masalah. Betul Pak. Iya. Jadi kalau misalnya yang seharusnya ada langkah-langkah ini, seharusnya pertama identifikasi dulu masalah, kemudian panggil orang tua, kemudian carikan solusi. Ya, kasus yang khusus yang pernah saya alami ini, itu tadi. Sebelum saya panggil orang tuanya, saya sudah identifikasi masalahnya. Sebelum saya panggil dia datang. Ya, itu. Saya tambahkan kalau masalah di sini langsung situasi sekolah, ya, namanya SATA. Tapi kalau masalah pengertian masyarakat sekitar cukup mengerti sekali. Tidak mudah tidak sulit diatur. Ya, tidak sulit diatur. Guru-gurunya juga di sini bagus Pak. Masya Allah. Ya. Jadi ada kerjasama. Ada kerjasama. Artinya kalau saya mengatakan tidak ada masalah, boleh juga tidak ada masalah. Iya Pak. Ya. Oke Pak. Dalam prosedur-prosedur tadi yang Bapak jelaskan, apa saja yang selama ini dianggap efektif Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dialami di sekolah Bapak? Terima kasih Pak. Jadi yang paling efektif itu adalah kerjasama dengan pihak sekolah, kerjasama dengan masyarakat. Iya Pak. Jadi ada kerjasama Pak ya, ada kolaborasi, iya Pak. Ada kolaborasi antara pendidikan dengan masyarakat. Ini kayaknya Pak. Ini bantuan perasaan ini Pak. Kayaknya mau dikatakan kompak, tidak ada proses dulu kompaknya. Tapi kita rasakan kompak karena perasaan. Ini perasaan ini perasaan ada kompak gitu. Iya, oke Pak. Kira-kira Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus Pak yang dialami sekolah Pak? Kalau bicara masalah tantangan, itulah saya katakan bahwa saya katakan tidak pernah ada masalah, pernah juga mau dikatakan ada tantangan, ada tantangan tapi bukan merupakan hambatan. Masya Allah. Dan semuanya bisa diselesaikan. Semuanya bisa Pak. Tantangannya itu hanya masalah tingkat pendidikan orang tua barangkali. Sama sekolah yang pernah saya tempati sebelumnya lama, musim hujan, musim tanam, musim pupuk, musim ngambil jagung, hanya itu. Jadi pemahaman orang tua untuk dunia pendidikan masih kurang Pak. Iya, masih disiplinnya. Kalau kita kategorikan kurang, sedang dan tinggi, dia masih ada di sedang ke bawah. Pak. Oke Pak. Apakah Pak Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah langsung diselesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kalau ada, bentuknya bagaimana Pak? Kalau tidak ada ya. Iya. Jadi saya bicara tentang pemetaan saja Pak. Artinya bukan bicara secara teori dan
di apa yang pernah saya rasakan seperti saya untuk antara sebelumnya. Iya. Pernah ada kasus di sini, siapa lagi namanya Pak yang di bawah situ? Indra di hilang kunci motornya. Sebelumnya berangkat di rumah ada dia informasikan bahwa saya mau datang di sekolah mengamuk. Saya datang di sekolah mengamuk. Nah setelah datang, ya kita harus saya cepat tahu bahwa karakternya ini orang tua ini seperti ini. Maka saya layani sesuai dengan karakternya. Ya katakanlah seperti dia itu senang dipuji-puji manusia. Saya karakternya orang semua saya dipuji-puji dulu. Dan saya laksanakan puji-pujian. Oh bapak ini mantunya itu kurang kita yang saya harapkan di sini yang perbaiki yang di sekolah. Kalau bukan kita nggak bisa baik. Sehingga itu yang saya laksanakan dan kita berlangsung tidak berlanjut itu masalah. Jadi kita harus tahu karakternya orang tua siswa. Baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, yang pertama dari kondisi guru Pak Di. Iya, gurunya di sini saya tidak ada artinya memuji-muji, tapi apa harus saya katakan? Gurunya di sini kategorinya bagus sekali. Masya Allah. Jadi diatur, kemudian tidak pernah ada masalah-masalah yang timbul. Dan kalau ada misalnya dan termasuk di sini siswanya juga konsul. Iya Pak. Saya bukan membandingkan dengan sekolah lain yang pernah saya tempati, tapi di sini tuh akrab sekali guru dengan siswa. Iya betul Pak itu. Hampir tidak ada jarak. Jadi saya sering sampaikan kepada guru, tolong ditempatkan ini untuk perbaikan anak didik kita. Susah sekali mendapatkan siswa itu yang diangkat dengan guru. Jangan kita memanfaatkan keakrabannya anak itu untuk kesempatan untuk melanggar atau berbuat yang tidak baik, tapi digunakan untuk perbaiki. Ini bagus sekali dikelola kalau ada siswa. Jadi pernah saya melaksanakan itu seperti itu kan? Iya. Begitu semua kelas. Iya, disuruh bertanya, ditanya, dia menjawab. Iya, jadi tidak ada tidak akaku antara siswa dan guru. Itu yang saya dapat di sini. Iya Pak. Kemudian Pak, yang terakhir Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran Pak yang bisa dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema tadi Pak? Jadi untuk mengambil keputusan ini jangan keluar dari apapun masalahnya, bukan dengan guru, dengan pendidik, walaupun itu dengan masyarakat. Tetapi alhamdulillah saya rasa yang banyak saya libatkan yang guru-guru setiap masalah, apakah masalah ketidakhadiran atau motivasi siswa, saya akan dengan guru-guru. Sebagaimana juga yang paling memegang peranan penting di sini dalam mengambil keputusan semacam ada di rumah itu adalah guru. Jadi andalan mengambil keputusan pada si guru. Masya Allah. Iya Pak. Tidak ada dan tidak tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Betul. Apapun pendapatnya guru itu harus diambil. Iya, oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya yang diberikan dan pengalaman penanganan kasus Pak. Semoga saya bisa mengambil pelajaran di dalamnya Pak, hal yang baik, dan saya jadikan nanti insya praktik baik Pak, dan saya akan juga menjadikan praktik baik ke teman-teman sejawat saya Pak.
Oke, terima kasih banyak Pak atas Sama-sama waktunya. Pak. Iya. Salam sama teman-teman. Iya, siap.